Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita kembali lagi di dalam ibadah kita hari Minggu. Mari kita siapkan hati kita. Sebelum kita mulai, kita bawa hati kita bawa syukur kita kepada Tuhan. Kita persembahkan rasa syukur kita persembahkan apa yang kita punya kepada Tuhan. Karena Dia layak untuk menerima segala pujian, segala hormat yang kita bawa pada hari ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kehadiran-Mu. Kami sungguh bersyukur untuk berkat-Mu. Kami sungguh bersyukur karena kami telah melihat pertolongan-Mu Tuhan, yang gak pernah terlambat di dalam hidup kami. Bapa, dengan iman pada hari ini kami akan nyatakan Tuhan bahwa Engkau besar dan Engkau layak untuk ditinggikan Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap untuk meninggikan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Shalom jemaat
Gereja Oikos Online yang diberkati Tuhan, saya senang bisa melayani saudara kembali saat ini. Dan kita saat ini akan membahas tentang mendengar suara Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami mau dengar firman-Mu, berbicaralah bagi kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Urapan-Mu atas hamba-Mu sehingga dapat menjadi penyambung lidah Tuhan yang baik buat kami mengerti apa yang menjadi rencana-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudara-saudara, saat ini kita akan membahas tentang mendengar suara Tuhan. Ada banyak orang yang bertanya sama Tuhan, apakah baik kalau saya mengambil jurusan ini di kuliah? Apakah boleh saya menikah tahun ini? Apakah baik kalau saya kerja di tempat kerja ini? Apakah baik kalau saya pindah pekerjaan? Namun kita berdoa, tetapi kita nggak tahu bagaimana cara Tuhan jawab. Ya sama aja kita nggak bisa ngerti apa yang kehendak Tuhan. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya saya ingin membahas tentang mendengar suara Tuhan saat ini. Mari buka Alkitab kita sama-sama dalam Yohanes pasal 10 ayat 4 dan 5. Saya bacakan. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Di Bandung ibu saya punya 2 anjing, namanya yang satu yang coklat namanya Milo, yang hitam warnanya dia namain Kola. Nah, si Milo sama si Kola ini kalau ibu saya lagi mau ngepel rumahnya, mau bersihin rumah, maka si Milo sama si Kola itu cuma ibu saya bilang sama mereka, ayo masuk kandang, lantai mau dipel, mau disapu, mau dibersihin, kamu masuk kandang. Lalu anjing itu dengan segera dia langsung masuk kandang. Kandangnya nggak ditutup, cuma dia nunggu di kandang sampai ibu saya beres membersihkan lantai itu, nyapu, ngepel. Lalu kemudian setelah beres, si Milo Kola itu bilang sekarang boleh keluar. Lalu kemudian mereka keluar dan jalan-jalan lagi. Tapi satu kali saya ada di Bandung, saya coba ngomong seperti ibu saya bilang, Milo Kola masuk kandang. Mobil mau keluar, maksudnya garasinya mau dibuka, lalu kemudian mereka nggak boleh keluar. Ayo masuk kandang, saya bilang. Dan anjing itu cuma ngeliat, tapi dia tidak bikin apa yang saya katakan. Kenapa? Karena mereka tahu siapa gembalanya dan saya tidak punya hak untuk berbicara atau memberikan perintah kepada anjing itu. Anjing aja tahu siapa yang jadi gembalanya, dan apakah dia boleh kasih perintah sama dia atau enggak. Demikian juga banyak kita ingin mendengar suara Tuhan, tapi kita nggak tahu ini suara Tuhan yang mana nih, ya. Dan ini penting, apakah kita bisa tahu bahwa itu suara Tuhan atau tidak. Yang berikutnya, sekali waktu saya ke Bandung naik kereta api, kalau ke Bandung itu kira-kira 3 jam. Lalu kemudian di sebelah saya dia sibuk baca koran, dan saya nggak bilang apa-apa, saya nggak say hello, saya nggak ngomong satu patah kata pun, saya nggak ngomong sama orang yang duduk di sebelah saya. Dia juga nggak ngomong sama saya, dan dia tidak bicara apapun kepada saya. Kenapa begitu? Karena kita nggak saling kenal, ya. Dia nggak kenal saya juga nggak kenal dia, jadi nggak tahu mesti ngomong apa. Nah, dalam Matius pasal 7 ayat 21-23 berkata begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat 23,
Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi saudara-saudara, bisa jadi Tuhan gak berbicara pada kita karena kita adalah orang asing di hadapan Tuhan, yang Tuhan berkata, aku gak kenal kamu. Jadi saudara-saudara, yang penting sekarang adalah kita mesti mengenal Tuhan. Dan yang lebih penting adalah apakah Tuhan kenal kita atau enggak, ya, sehingga kita tahu apa yang akan dibicarakan dan Tuhan pun tahu apa yang harus dibicarakan kepada kita. Yang berikutnya ya dalam Yakobus 4 ayat yang ke-8. Yakobus 4 ayat yang ke-8, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jadi saudara-saudara, yang kedua adalah kita mesti bergaul dengan Tuhan. Untuk kita kenal Tuhan, kita mesti bergaul dengan Tuhan Gembala kita. Nah, ibu saya kan punya anjing di Bandung ya. Dia tahu ini yang ngegonggong itu anjingnya dia atau anjingnya tetangga begitu, karena tetangga ibu saya juga punya anjing dan dia bisa tahu anjing yang mana yang ngegonggong. Sama seperti kalau kita di rumah, kita nelpon ke rumah, lalu kemudian anak kita yang pertama atau anak kedua atau anak yang ketiga yang ngangkat atau istri kita yang ngangkat, kita bisa tahu dari baru dia bilang halo, kita bisa tahu ini suara siapa. Kenapa kita bisa tahu? Belum lihat orangnya, kita belum tanya ini siapa, tapi kita bisa tahu, kita bisa kenali suaranya. Kenapa? Tiap hari kita mendengar suaranya, tiap hari kita bergaul dengan dia. Ya, kalau saya waktu masih anak-anak masih kecil, masih bayi, dia kadang-kadang nangis, kan namanya bayi tiap hari pasti nangis. Dan kita bisa tahu ini yang nangis bayi kita atau bayi orang lain. Dari suara tangisannya kita bisa tahu ini anak saya yang nangis atau anak orang lain. Nah saudara-saudara, kenapa bisa begitu? Karena tiap hari kita dengar bayi kita nangis, kita dengar bayi kita ngoceh begitu ya. Kita bisa tahu ini suara bayi kita atau suara yang lain. Demikian juga kalau kita bergaul dengan Tuhan, kita akan dengan mudah mengenali suaranya. Yang jadi masalah adalah selama kita berbicara, Tuhan tidak akan ngomong. Jadi saudara-saudara, Tuhan itu punya etika. Kalau kita waktu ngomong, Tuhan tidak akan bicara. Ya, dulu saya pernah di Manado kira-kira 2 tahun. Dan di Manado itu kalau misalnya kita lagi ngobrol, lawan bicara kita lagi ngomong, terus kita mau ngomong, mau nyela gitu, mau interupsi, kita mau ngomong, kita suka orang Manado suka bilang, sorry nih kita potong bicara dulu. Kita potong bicara dulu, maksudnya lu berhenti dulu ngomong, gue mau ngomong begitu ya. Nah tapi kalau di Jakarta mah dia ngomong, kita langsung aja ngomong begitu ya, jadi rame begitu. Nah saudara-saudara, tetapi kita kalau mau mendengar suara Tuhan, kita mesti diam, kita mesti cukup tenang untuk bisa mendengar suaranya. Nah, Ayub 26 ayat 14, Ayub 26 ayat 14 berkata begini, sesungguhnya semuanya itu hanya ujung-ujung jalannya, betapa lembutnya bisikan yang kita dengar daripadanya. Siapa yang dapat memahami guntur kuasanya? Jadi saudara-saudara, kita mesti ngerti bahwa Tuhan bicara lembut dan kita mesti cukup konsentrasi untuk bisa mendengar suara Tuhan. Nah, kalau kita ada di satu pasar yang rame, lalu kemudian telepon kita bunyi, getar bunyi, lalu kemudian kita bilang halo. Nah, ada suara bis yang lewat, ada suara bajai yang lewat, dan kemudian ada banyak orang yang lagi ngomong, ada motor yang berisik, tapi kita bisa konsentrasi mendengar apa yang dikatakan di telepon itu. Padahal di telepon itu kan speakernya kecil dan suaranya pun tidak besar. Tapi karena kita konsentrasi, kita fokus kepada lawan bicara kita di telepon, maka kita bisa
menerima, kita bisa mendengar suara di telepon itu dengan jelas karena kita konsentrasi penuh, kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh lawan bicara kita. Demikian juga ketika kita mendengar suara Tuhan, kita konsentrasi kepada Tuhan, kita fokus kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan berbicara dengan jelas kepada kita. Nah, yang berikutnya saudara-saudara, hadirat Tuhan. Nah, setan itu dulunya malaikat. Jadi dia bisa merubah wujudnya sehingga dia berbentuk malaikat, dengan mudah dia bisa menyerupai malaikat. Nah, dia juga bisa mendengar, bisa ngomong sama kita. Setan juga dulunya malaikat, jadi dia bisa dengan mudah menipu kita dengan berbicara kepada kita seolah-olah itu suara Tuhan. Tetapi saudara-saudara, yang membedakan adalah hadirat Tuhan. Ya. Jadi hadirat Tuhan itu ketika kita mendengar suara Tuhan, tapi mungkin juga bahkan ada penglihatan. Tetapi kalau tidak ada hadirat Tuhan, maka itu bukan dari Tuhan. Nah, ini penting sekali untuk kita mengerti apakah itu dari Tuhan atau bukan. Nah, berikutnya cara-cara Tuhan bicara. Ayub 33 ayat 14 sampai 19. Ayub 33 14 sampai 19. Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang, untuk menahan nyawanya daripada liang kubur dan hidupnya daripada maut oleh lembing. Dengan penderitaan ia ditegur di tempat tidurnya dan berkobar terus-menerus bentrokan dalam tulang-tulangnya. Jadi saudara-saudara, Tuhan bisa bicara lewat mimpi, bisa lewat penglihatan, bisa Tuhan bicara langsung, dan bisa Tuhan menegur. Lalu kemudian Tuhan juga bisa berbicara lewat hati nurani kita. Ya, yang berikutnya bagaimana cara Tuhan bicara, itu bisa lewat Alkitab. Matius 22 ayat 29. Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Nah, saudara-saudara, kita mesti baca Alkitab tiap hari dan usahakan supaya Anda mengerti apa yang Anda baca. Satu kali mobil kami rusak, lalu kemudian waktu itu saya bawa ke bengkel umum karena biasanya bengkel resmi lebih mahal. Lalu kemudian saya bawa ke bengkel umum, lalu kemudian di bengkel umum itu tidak ada spare partnya, jadi ada bunyi ngedengung di roda belakang. Lalu kemudian karena di bengkel umum tidak ada spare partnya, jadi terpaksa saya ke bengkel resmi. Lalu kemudian digantilah lahar roda, lahar gardan diganti semua. Lalu kemudian saya pikir, wah ini pasti jutaan nih, paling enggak 2-3 juta saya mesti keluar nih buat benerin. Karena diganti lahar roda, diganti lahar gardan. Lalu kemudian saya pikir wah 2-3 juta pasti keluar. Tapi ternyata waktu mau bayar, saya tanya berapa. Dia bilang gratis, Pak. Loh kok bisa gratis? Iya, karena mobil Bapak masih dalam masa garansi katanya. Bahkan katanya kalau misalnya shock breakernya bocor selama masih garansi, bahkan jangankan gitu, akinya soak, selama masih garansi akinya diganti baru. Loh kok bisa gitu? Saya bilang saya seneng sih, semua orang pasti seneng. Tadinya mesti bayar, ternyata gratis. Ternyata itu semua ada, sudah tertulis di buku petunjuk. Waktu kita baru beli mobil tuh kan ada buku petunjuknya. Nah, buku petunjuknya itu dituliskan hal yang gratis selama masa garansi itu apa aja. Nah, yang jadi masalah adalah kita kalau beli mobil nggak suka baca buku petunjuknya. Dan demikian juga kita menanya sama Tuhan, tapi kita tidak baca Alkitab.
Jadi Alkitab itu adalah buku petunjuk buat kita, sehingga kita ngerti apa yang maunya Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa maksud Tuhan. Itu hanya bisa kita ngerti lewat firman Tuhan, lewat Alkitab itu. Nah, kadang-kadang karena kita membaca, ada bagian yang bukan hanya tulisan logos, tetapi ada sesuatu waktu kita baca Alkitab itu, ada sesuatu yang kayaknya nyala gitu, kayaknya itu jadi rema buat kita. Nah, apa yang menjadi rema itu buat kita, itulah Tuhan berbicara secara khusus buat kita. Nah, kita juga sering kali dengar orang khotbah, dengar pendeta khotbah di gereja atau di online. Jadi waktu kita dengar pendeta berkhotbah di online atau di gereja langsung, nah, ada kadang-kadang kita dengar khotbah itu, kita ngerasanya ini orang khotbah, nih pendeta ini khotbah kayaknya khusus buat saya. Nah, ini berarti Tuhan bicara lewat khotbah, lewat renungan, lewat Alkitab. Dan saudara-saudara, kita mesti mengerti bahwa Tuhan bisa bicara lewat Alkitab, lewat khotbah, lewat renungan dan lain sebagainya. Nah, dalam Lukas 24 ayat 45, Lukas 24 ayat 45 berkata begini. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah, penting sekali untuk kita setiap kali kita mau baca Alkitab, setiap kali kita mau dengar khotbah, kita berdoa begini, Tuhan bukakan pikiran saya untuk mengerti kebenaran yang akan saya baca, yang akan saya dengar saat ini. Nah, tanpa kita membuka pikiran kita tidak akan mengerti apa maksud firman Tuhan itu dengan cara pandang pengertian yang benar. Nah, satu kali saya ngetik di rumah, lalu kemudian printer kami ternyata rusak. Lalu kemudian saya masukin apa yang sudah kami ketik di komputer itu masuk ke flash disk, dan kita bawa ke warnet dan kita numpang ngeprint di warnet. Tapi karena kita pakai Windows 10, jadi kita bawa ke warnet. Ternyata di warnet itu dia pakai Windowsnya paling baru itu kalau nggak salah Windows 2007 gitu. Jadi dia nggak bisa buka apa yang saya tulis di flash disk itu. Nah, kalau dia mau buka komputer itu, mau buka komputer di depan itu mau buka, dia harus download dulu Windows 10 baru dia bisa buka tulisan saya ini. Nah, demikian juga ketika Tuhan membukakan pikiran kita, Tuhan tuh kayak download di pikiran kita, sehingga kita bisa buka, kita bisa baca, kita bisa ngerti apa yang Tuhan maksudkan buat kita. Nah, kemudian saudara-saudara yang berikutnya, ada mimpi. Ada banyak kisah di mana di dalam Alkitab di mana Tuhan berbicara lewat mimpi. Tuhan bicara kepada Maria bahwa dia akan hamil dari Roh Kudus, hendaklah engkau menamai dia Immanuel dan lain sebagainya, itu lewat mimpi. Dan Tuhan juga bicara kepada Yusuf, suaminya Maria, bahwa jangan takut engkau mengambil Maria dan lain sebagainya, itu pun lewat mimpi. Jadi saudara-saudara, waktu kita lagi tidur itu kedagingan kita tidak aktif, sehingga Tuhan lebih mudah berbicara kepada kita lewat mimpi. Nah, ada banyak sekali contoh dalam Alkitab di mana Tuhan berbicara lewat mimpi. Demikian juga Yakub waktu dia di Betel, dia lihat ada tangga dari bumi sampai ke langit. Dia lihat ada malaikat turun naik. Dia juga lihat itu lewat mimpi, saudara-saudara. Jadi Tuhan bisa bicara kepada kita lewat mimpi. Kemudian saudara-saudara, penglihatan. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 9 dan 10, kemudian Kisah Rasul 18 ayat 9 sampai 11, nyata sekali bahwa Tuhan berbicara kepada Paulus dan murid-murid yang lain lewat penglihatan. Demikian pula kisah Cornelius dan Petrus yang terdapat dalam Kisah Rasul pasal 10, maka Tuhan berbicara kepada Petrus
Tuhan bicara kepada Cornelius juga lewat penglihatan. Kemudian kepada Daniel, Yeremia, kepada Yohanes di Patmos, dan dalam banyak kasus tertulis dalam Alkitab di mana Tuhan berbicara lewat penglihatan. Namun ada satu hal yang kita harus waspada, yaitu apabila seorang menginginkan sesuatu, sangat pengen banget sesuatu hal itu, maka saudara-saudara, apa yang kita pengen banget itu bisa jadi muncul seperti bayangan, seperti penglihatan. Ya, tetapi hal yang bisa membedakan adalah hadirat Tuhan. Jadi waktu Anda lihat penglihatan, waktu Anda dengar suara Tuhan, tapi tidak ada hadirat Tuhan, maka itu bukan dari Tuhan. Ini penting sekali, hadirat Tuhan itu tidak bisa ditipu oleh malaikat, oleh setan, oleh yang lain, tidak bisa ditipu. Kemudian yang berikutnya hati nurani, ya. Dalam Ayub 33 ayat 19 dikatakan bahwa digunakan istilah berkobar terus-menerus, bentrokan dalam tulang-tulangnya. Yang dimaksudkan itu seperti gelisah, berdebar-debar begitu, ya. Waktu Daud potong puncak jubahnya Saul waktu dia di dalam gua, maka Daud itu hatinya berdebar-debar. Nah, demikian juga setiap kali waktu kita dulu waktu sekolah kita pasti pernah nyontek ya. Waktu kita nyontek hati kita berdebar-debar begitu. Nah, waktu hati kita berdebar-debar itu berarti hati nurani kita masih hidup. Dan Tuhan mengingatkan kita bahwa itu salah gitu. Waktu orang mencuri, maka dia hatinya akan berdebar-debar. Kenapa berdebar-debar? Hati nuraninya itu masih hidup. Tetapi kalau orang tiap hari nyuri, maka itu udah gak berdebar-debar lagi. Berarti apa? Berarti hati nuraninya sudah mati. Nah, kadang-kadang Tuhan berbicara kepada kita lewat hati nurani seperti itu. Beberapa tahun yang lalu kami pelayanan di daerah Banten. Dan seminggu bisa 2 kali, 3 kali kami ke daerah Banten. Nah, satu kali saya pulang malam-malam dari daerah Carita mau menuju ke rumah. Lalu kemudian waktu saya di jalan itu, di depan saya ada truk yang bawa tanah begitu. Dan truk bawa tanah itu jalannya pelan-pelan. Lalu kemudian saya mau nyusul tapi banyak tikungan. Lalu di satu jalanan yang lurus saya lihat jalanan kosong. Lalu kemudian saya pas mau nyusul tiba-tiba hati saya berdebar-debar. Begitu. Saya bingung kok tiba-tiba berdebar-debar begini. Saya ngerti ini Tuhan mau bicara nih. Lalu kemudian saya kurangin gas, saya mulai ngerem pelan-pelan. Waktu saya ngerem pelan-pelan, saya baru tanya Tuhan ada apa. Baru saya tanya Tuhan ada apa, tiba-tiba dari arah berlawanan saya ada motor nggak pakai lampu, dia nggak nyalain lampu waktu itu malam-malam. Dan ternyata di situ ada lubang, lalu motornya itu masuk ke lubang itu lalu jumpalitan. Dan karena saya udah ngurangin kecepatan, saya udah mulai ngerem pelan-pelan, dia kepelanting ke depan mobil saya dan dengan mudah saya ngerem gitu berhenti dan nggak kena, saya nggak nabrak. Nah, seandainya saya tidak punya kepekaan waktu berdebar-debar itu saya gas terus, maka pasti motor itu saya tabrak. Nah, saudara-saudara, penting sekali Anda punya hati nurani yang hidup. Jadi saudara-saudara, kita mengerti bahwa Tuhan bisa bicara lewat hati nurani. Kemudian yang berikutnya, Tuhan juga bisa bicara lewat telinga roh. Dalam Yesaya 30 ayat 20-21, lalu kemudian dalam Mazmur 40 ayat yang ke-7, Kisah Rasul 16 ayat 6 dan 7. Dalam hal ini Tuhan bicara secara langsung. Dalam hal ini kita bisa mendengar suaranya dengan jelas seperti kita mendengar orang bicara. Sebagaimana sudah dibahas, ada apa yang ada di alam roh itu hanya bisa ditangkap, didengarti oleh roh. Kakak saya di Bandung, dia tiap hari doa pagi di gereja. Lalu kemudian waktu dia habis doa pagi,
orang-orang jemaat-jemaat sudah pada pulang, lalu kemudian kakak saya mau doa lagi sendiri. Waktu dia lagi doa sendiri, tiba-tiba dia dengar begini, kamera Nikon sudah selesai. Dan kakak saya memang lagi benerin kamera Nikon, dibawa ke station service Nikon di Bandung. Lalu kemudian kakak saya bilang begini, nggak mungkin selesai, baru 2 hari yang lalu. Sedangkan ditulis bahwa perbaikannya itu memakan waktu 2 minggu. Lalu kemudian ada suara lagi bilang begini, biayanya 175.000. Lalu kakak saya langsung nyaut begini, nggak mungkin 175.000. Sedangkan sudah jelas ditulis bahwa biaya perbaikannya 600.000. Tapi suara itu nggak kedengeran lagi. Nah kemudian siang-siangnya kira-kira jam 10, jam 11 siang, kakak saya tanya lewat telepon ke station service Nikon tempat dia benerin kamera Nikon itu. Lalu kemudian udah selesai belum bon nomor sekian? Ternyata benar udah selesai. Terus ditanya berapa biayanya? 175.000. Hah? Kok bisa 175.000? Oh iya bener Pak, itu cuma ada soketnya yang rusak dan kemudian kita ganti, ternyata biayanya murah, cuma 175.000. Dan tepat seperti yang dia dengar suara itu, maka itulah yang terjadi. Demikian juga ketika Tuhan berbicara kepada kita, maka itu bisa terjadi kepada kita tepat seperti yang Tuhan katakan. Yang berikutnya, nubuatan. Bernubuat berarti menyatakan hal-hal yang akan datang atau hal yang akan terjadi baik untuk pribadi, baik untuk kelompok maupun untuk satu daerah. Ada banyak sekali contoh nubuatan yang tertulis dalam Alkitab. Dalam Yesaya 41 ayat 22, kemudian Yesaya 42 ayat 8 dan 9, Yeremia 28 ayat ke-9, Matius 13:14, kemudian Kisah Rasul 3 ayat 25, dan banyak sekali ayat yang mencatat mengenai nubuatan itu. Jadi bernubuat itu belum terjadi tapi sudah disampaikan dan akan terjadi seperti yang dinubuatkan, dan itu yang akan terjadi kepada kita. Yang berikutnya adalah tentang fakta, kenyataan. Jadi kalau seorang bertanya begini, Tuhan boleh nggak saya kerja di Amerika? Tapi kemudian kita udah berdoa, Tuhan nggak jawab. Lalu kemudian kita coba aja deh bikin visa dulu, visa Amerika. Kita coba, lalu kemudian ditolak. Kemudian kita berdoa lagi. Kita coba kedua kalinya mengajukan visa dan ditolak lagi. Kita berdoa lagi sampai puasa. Kita puasa untuk supaya boleh nggak kita kerja di Amerika, dan ternyata udah 3 kali kita mengajukan visa selalu ditolak. Itu berarti Tuhan berbicara kepada kita lewat fakta. Jadi apa yang terjadi kepada kita itu menunjukkan bahwa itulah kehendak Tuhan bagi kita. Nah saudara-saudara, ada beberapa hal tentang mendengar suara Tuhan ini. Yang berikutnya adalah berdebar-debar, ya. Nah seperti sudah dibahas tadi kita sudah bahas bahwa bila tidak ada sebab hati kita berdebar-debar, maka itu tandanya Tuhan mau bicara. Lalu kemudian yang berikutnya, waktu kita lagi tidur tidak ada penyebab yang jelas, kita bisa bangun biasanya jam 4, jam 2 sampai jam 4 pagi, ya. Kita lagi tidur nyenyak, tiba-tiba kita bangun dan gak bisa tidur lagi. Itu berarti Tuhan mau kita berdoa, dan Tuhan seringkali mau bicara kepada kita. Lalu kemudian kadang-kadang kita capek, hari itu kita capek sekali dan kita udah ngantuk. Tapi aneh, kita bolak-balik sampai bantal panas, kita balikin lagi. Kita ngantuk tapi gak bisa tidur. Meskipun tidak ada beban pikiran, tidak ada masalah yang berat, itu juga merupakan satu tanda bahwa Tuhan mau bicara kepada kita, dan Tuhan mau kita berdoa karena Tuhan mau sampaikan sesuatu buat kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara semua.
Kiranya penjelasan yang singkat ini membuat Anda mengerti bagaimana Tuhan berbicara kepada kita. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Hamba-Mu selesai berbicara, Roh Kudus Tuhan memeteraikannya bagi kami. Tuhan membukakan pikiran kami untuk mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan, mengerti apa yang Tuhan maksudkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan berkati saudara semua. Renungan Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Syukuri rahmat-Nya kami, kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Sama-sama katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya setianya, kasih bersyukurlah, oh bersyukurlah kepada Tuhan, oh sebab Dia baik, oh sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya, na 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 na.